名飞船接近。手眼通天，对方也太过嚣张，打我的主意。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut di dalam kamar yang tenang, Lo Feng pun terbangun dan kepala yang terasa berat. Ia duduk di atas tempat tidurnya sambil menertawakan dirinya sendiri, menikmati sensasi mabuk yang jarang dia rasakan. Ia pun membuka pintu dan melangkah keluar, menghirup udara segar di halaman kediaman Truyan. Tempat itu penuh kenangan, terutama saat ia pernah minum bersama gurunya, dan hanya dan satu cangkir saja sudah membuatnya tumbang. Kali ini semangat juangnya kembali membara. Angin bertiup lembut, sementara di langit hukum ruang dan waktu tampak berputar perlahan, dan ia merasa pikirannya lebih tenang daripada sebelumnya. Semua beban di hatinya seolah menghilang, dan ia menyadari bahwa sekali mabuk bisa menjadi pelampiasan bagi seseorang yang kuat sepertinya. Lo Feng berjalan santuy, mengelilingi halaman, menyapa para murid sejati dan murid dalam nama yang ia temui di sepanjang jalan. Di saat yang sama, ia mengirimkan seutas kesadaran ke alam semesta virtual untuk mengurus bisnisnya. Di Gunung Yuxiang, di dalam pila pribadinya, ia duduk dan mulai merenungkan rencana ke depan. Sebelum berangkat menuju bintang Ice Hell, ia harus mempersiapkan diri dengan matang. Ia memegang 2 dari 5 buku manual volume 9, sementara 3 lainnya di wilayah rahasia yang berbeda. Salah satunya yang pertama berada di wilayah berbahaya di dalam bintang Ice Hell, tempat yang dijadikan sebagai ujian oleh tamu gunung bagi murid-muridnya. Ia tahu tanpa persiapan yang matang, masuk ke sana akan menjadi tindakan nekat. Ia menimba hasil perjalanannya di perang wilayah luar dan perburuan di Menara Bintang dari 46 pertempuran. Ia mengumpulkan harta senilai 2,86 triliun campuran, serta beberapa harta berharga seperti menara pemisah, jaring es, dan jam kuno. Di antara semuanya, menara pemisah bernilai paling rendah, sementara 2 lainnya sangatlah luar biasa. Kekayaan sebesar itu sangat penting bagi seorang kaisar. Namun bagi kesatria, harta sejati jauh lebih bernilai dibandingkan uang tunai. Ia berpikir keras bagaimana cara memanfaatkan semua itu dengan bijak. Prioritas utamanya adalah memperkuat dirinya sendiri, lalu meninggalkan pelindungan bagi keluarganya, dan terakhir memperkuat tim prajurit yang kini berjumlah 13 orang. Semua adalah makhluk kuat dan batas kaisar hingga penguasa jiwa puncak kaisar, dan semuanya butuh peningkatan kekuatan. Ketika ia masih tenggelam dalam pikirannya, Babata memanggilnya dengan suara kecil. Ada surat datang dari pemimpin kota Primal Chaos. Lo Feng langsung membuka surat itu dan membacanya. Isinya cukup panjang, namun inti pesannya adalah peringatan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Blade River. Meskipun dulu ia diundang dalam aliansi, tidak ada satu manajer yang mengetahui bahwa dirinya adalah sosok itu. Identitas anggota aliansi dirahasiakan bahkan dari para pemimpin kuil ras lain. Karena itu, pemimpin kota memberikannya 2 identitas di dalam aliansi Hong, sebagai Lo Feng dan juga sebagai Blade River. Ia diberikan kebebasan untuk memilih identitas mana yang akan dia gunakan setiap masuk ke aliansi. Babata berteriak dengan semangat memuji Lo Feng yang kini diakui langsung oleh pemimpin kota. Namun Lo Feng hanya terdiam, teringat akan tuan lamanya, yakni Huyanbo, yang dulu dihabisi di masa lalu. Ia bertekad akan membalas dendam itu setelah semua persiapannya selesai. Babata mengungkapkan bahwa pelakunya adalah seorang kaisar jiwa rendah bernama Su Luo, yang dijuluki Kaisar Tangan Iblis. Lo Feng pun mencatat nama itu di dalam hatinya, berjanji akan mencarinya nanti. Beberapa waktu kemudian, di dalam semesta virtual, ia tiba di kota aliansi Hong. Kota itu luas dengan banyak distrik, masing-masing diisi oleh makhluk kuat, dan ia berjalan di distrik barunya, menyadari bahwa tempat ini termasuk ke 3 distrik teratas, berisi para kaisar terkuat. Ia bertemu dan 2 makhluk kuat, manusia berambut biru bernama Kaisar Api Impian, dan seorang dari ras Tuoma bernama Kaisar Nasi. Mereka menyambut Lo Feng dengan hormat. Lo Feng menyadari bahwa kedua sosok ini sangat berbeda. Api Impian terlihat tenang dan bersahaja, sementara Nancy dikenal sebagai sosok haus darah yang reputasinya dibangun dari pertempuran berdarah. Namun keduanya bersahabat erat, hidup dan mati bersama, sesuatu yang menarik perhatian Lo Feng. Ia melanjutkan langkahnya mengelilingi distrik yang dipenuhi makhluk luar biasa.
Banyak di antaranya bahkan melebihi kekuatan batas kaisar biasa. Setelah menjelajahi semuanya dan menjadi pusat perhatian, Lo Fang kembali ke vilanya di Gunung Yuxiang. Di sana ia mulai merencanakan langkah berikutnya dan menyiapkan strategi besar. Setelah tinggal lebih dari sebulan di kota Primal Chaos, Lo Fang akhirnya menyelesaikan semua urusannya. Dari begitu banyak harta hasil pertempuran, dia hanya menyimpan beberapa barang yang berguna, seperti item untuk pemulihan tubuh abadi dan 3 kapal kelas atas. Sisanya semuanya dijual habis. Ia menggunakan hasilnya untuk berbelanja besar-besaran membeli berbagai perlengkapan bagi timnya, keluarganya, dan juga dia sendiri. Setelah semua selesai, dari jumlah yang luar biasa itu hanya tersisa sekitar 100 miliar. Dan hati yang puas, Lo Fang meninggalkan kota Primal Chaos dengan rasa lega. Di luar sana, di tata surya, berdiri sebuah istana megah yang mengambang di angkasa. Ukurannya bahkan jauh melebihi bumi. Di dalam istana tingkat pertama itu terdapat banyak jalur tetap yang menghubungkan markas besar sebagai kekuatan besar. Mulai dari perusahaan alam semesta virtual, camp kapak besar, bank semesta pertama, bank galaksi semesta, hingga aliansi misteri semesta. Salah satu jalur itu tiba-tiba menyala terang, pertanda ada seseorang yang datang. Para penjaga yang terdiri dari 10 tuan sektor segera bersiaga. Mereka tahu hanya makhluk kuat atau berstatus tinggi saja yang menggunakan jalur itu. Saat sosok berpakaian lapis baja hitam muncul, mereka langsung mengenalinya sebagai Lo Fang. Bagi mereka, setengah hak bumi berada di tangan pria itu. Para penjaga memberikan hormat penuh dan Lo Fang hanya menatap mereka dengan tenang, memastikan bahwa tata surya baik-baik saja. Setelah memastikan tidak ada yang istimewa, ia langsung menghilang dari pandangan. Berteleportasi begitu saja. Para penjaga yang menyaksikannya terpana, heran melihat seorang penguasa sektor bisa melakukan teleportasi. Sesuatu yang tentu sangat langka. Mereka membicarakan tentang dirinya dengan kekaguman, mengingat kabar bahwa siapapun yang berhasil melewati Gunung Langit Primal akan mendapatkan hadiah 100 miliar poin. Lo Fang muncul di angkasa di atas bumi, menatap istana megah yang melindungi planet itu. Ia menghela napas dalam, melesat menuju atmosfer. Namun saat mendekati bumi, tiba-tiba ada sebuah kapal kecil muncul dan meminta identifikasi. Ia segera memeriksa menggunakan energi dunia dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari ada banyak kapal yang serupa bersembunyi di seluruh bumi, di atas samudera Atlantik, Pasifik, dan lautan lainnya. Mereka berdiri banyak, istana terapung megah yang dihuni berbagai ras, manusia bersayap, manusia kera, dan lainnya. Pemandangan itu membuat Lo Fang terdiam. Dalam hatinya tumbuh tekad bahwa suatu hari nanti dia akan merebut kembali bumi, tidak peduli seberapapun harga yang harus dirinya bayar. Dan sekali bentakan ia menghancurkan kapal pengawas itu, menjadikannya serpihan, memperingatkan mereka untuk tidak lagi berani mengawasi bumi. Sementara itu di salah satu kota terapung raksasa yang melayang di atas bumi, ratusan juta penduduk hidup di dalamnya. Di ruang kendali markas besar para imigran, beberapa tokoh penting sedang menonton rekaman Lo Fang yang baru saja muncul. Seorang pria bersayap berlapis baju hijau mengejek kesombongan Lo Fang, merasa dirinya tak perlu gentar meskipun Lo Fang adalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos. Namun rekan-rekannya memperingatkannya agar tidak bertindak bodoh. Mereka tahu meskipun banyak imigran memiliki latar belakang besar dan berhubungan dengan keluarga kuat dari dojo kapak besar ataupun perusahaan alam semesta virtual, kekuatan sejati Lo Fang jauh melampaui mereka. Saat ia menjadi seorang kesatria nanti, tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu menahannya. Di Asia, tepatnya di kota Yangzhou, berdiri kediaman keluarga Lo Fang yang telah berusia lebih dari 10.000 tahun. Begitu mendengar kabar kepulangan Lo Fang, seluruh anggota keluarga dan para elit segera berkumpul. Tempat itu masih sama seperti dulu, membawa nostalgia bagi Lo Fang dan keluarganya, bersama istri dan kedua anaknya. Ia mengenang kembali rumah lama yang masih berdiri kokoh. Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul kegelisahan dari Lo Hai, putra bungsu dari Lo Fang. Ia merasa marah dengan perlakuan para imigran yang kini mendominasi bumi. Mereka memperlakukan penduduk asli seperti orang asing di tanah sendiri, bahkan sempat menahan dirinya di kota terapung mereka. Lo Ping mencoba menjelaskan bahwa selama ribuan tahun terakhir keadaan bumi memang sudah berubah. Imigran dari berbagai ras datang dengan latar belakang kuat dan penduduk bumi hanya bisa menelan harga diri mereka. Meskipun ada perjanjian yang melindungi mereka, para imigran selalu menemukan cara untuk menekan dan memperlakukan manusia bumi dengan angkuh. Shushin menenangkan suaminya, menjelaskan bahwa banyak dari imigran itu berasal dari keluarga super di alam semesta. Namun amarah Lo Fang tak mudah padam. Ia tahu betul bahwa kekuatan dan kesombongan para imigran itu bersumber dari dukungan besar di belakang mereka. Kemudian Lo Fing sama Lo Hai saling pandang lalu pergi, meninggalkan Shushin bersama Lo Fang. Suasana rumah pun langsung sunyi.
Loving sungguh tidaklah bisa menahan komentar pedas dari saudaranya karena dia itu telah memberitahu semuanya kepada ayah mereka. Padahal Loving baru saja pulang dari urusan hidup atau mati dan sekarang malah dibahas seperti itu. Jadi Loving takut itu akan membahayakan ayah mereka. Wajar saja mengapa Loving takut karena bagaimanapun para imigran itu memiliki latar belakang yang sangat mengerikan. Lohai tidaklah bisa memberikan alasan karena dia sudah tidak tahan lagi dengan para imigran itu. Loving menenangkannya dan sekarang dia harus pergi ke alam semesta dan harus menjadi penguasa sektor. Sudah banyak dukungan yang diberikan kepada Lohai, tapi kini ayah mereka berbeda. Dia merupakan pilar keluarga Luo dan juga merupakan pilar bumi. Semakin dia besar, semakin banyak kecemburuan yang muncul. Banyak ras lain di alam semesta mengawasi dirinya yang mana mereka tentu sangat ingin menghabisi Loving. Loving juga mengingatkan kalau perjalanannya penuh bahaya, hidup atau mati. Jadi seharusnya mereka itu memberikan waktu kepada ayah mereka untuk bersantai ketika dia pulang. Loving menduga kalau semua itu hanyalah akalan busuk dari para imigran untuk bisa membuat Loving marah. Lohai pun merasa menyesal. Loving pun kembali mengingatkan kalau para imigran itu memiliki latar belakang yang hebat dan langsung terhubung ke Eselon atau perusahaan alam semesta virtual dan juga Dogohu X. Siapa yang akan memikirkan nasib mereka jika Loving dalam bahaya? Mereka hanya bisa menunggu ayah mereka menjadi seorang absolut. Sebagai kakak, Loving pun mengingatkan adiknya untuk tidak terlalu membebani ayah mereka. Di Samudra Pasifik di kota terapung besar, suasana beda. Seorang pria bersayap hijau duduk di singgahsana, matanya pun menyala. Dia kesal mengenai maksud perjanjian dari Loving. Seorang wanita berjubah dan rambut ungu pun datang, yang mana dia mencoba untuk menenangkannya. Karena bagaimanapun Loving merupakan murid langsung dari pemimpin kota Primal Chaos, jadi sangatlah wajar dia begitu sombong. Tapi meskipun begitu, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Karena bagaimanapun, imigran ini berasal dari 5 Levitian, banyak murid keluarga besar alam semesta. Walau generasi selanjutnya, mereka tetap bukan orang yang bisa ditangani oleh Loving. Pria ini pun akhirnya bisa tersenyum dan mereka berdua pun mulai bermesraan. Tiba-tiba ada suara panggilan yang ini Kaisar Jilei. Jilei tentu saja kesal karena ada yang mengganggu suasana. Seorang prajurit pun masuk lalu memberitahu kalau Loving masih bagian dari perusahaan alam semesta virtual dan murid pemimpin kota Primal Chaos. Jadi mereka tidaklah boleh berlebihan. Siapa yang akan bertanggung jawab hal itu jika Loving marah? Alih-alih menenangkannya, Jilei ini marah karena dia itu telah berani mengganggu kesenangannya. Feng Chen pun datang dan memarahi Jilei karena dia itu terlalu sombong. Meskipun dia ada keturunan dari Master Alam Semesta, keluarganya juga besar, tapi elit sejati tidak akan mungkin turun ke bumi untuk menjaga seorang bayi. Feng Chen mengingatkan Jilei untuk tetap rendah hati, bahkan dia sendiri belum pernah melihat pendiri Void. Jilei kesal tapi pura-pura tahan. Di balik semua itu, kebencian Jilei makin membara, yang mana dia itu berniat untuk melampiaskannya kepada para penduduk bumi. Dan ia juga harap Loving jatuh karena dalam gitu bumi pasti akan ditinggal oleh para penduduknya. Sementara itu di alam semesta maya, energi chaos menutupi istana puncak Pulau Guntur. Loving datang dan hormat kepada pemimpin kota. Dia meminta bantuan soal masalah imigran yang merepotkan manusia bumi. Pemimpin kota mendengarkannya dan dia cuma masalah kecil dan bakal dia atasi. Dia juga mengingatkan Loving buat fokus jadi kuat. Urusan keluarganya bakal dia selesaikan. Setengah hari kemudian, perintah resmi menyebar ke istana yang dijaga bumi dan manajemen imigran. Isinya sangat tegas, dinyatakan bahwa tidak ada imigran yang bisa menginjakkan kaki atau terbang di wilayah bumi. Dan tidak ada manusia bumi yang menginjakkan kaki atau terbang di atas wilayah kota terapung. Siapapun yang menentangnya akan dihabisi. Begitu perintah baru turun dari langit, semua orang di bumi dan kota terapung langsung heboh. Kaisar Jilei langsung marah besar, merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Dia bertanya dengan nada penuh amarah siapa yang berani mengasih perintah itu. Dalam hatinya dia pun bertekad untuk melaporkan hal ini kepada Eselon atas dojo kapak besar, karena menurutnya itu sudah keterlaluan. Walau perintah itu seolah-olah dibuat untuk dua pihak, kenyataannya isinya lebih condong buat melindungi manusia bumi. Para imigran yang punya kekuasaan dan latar belakang besar seringkali menjelajahi daratan sesuka hati. Tidak ada yang berani melawan mereka menindas manusia di sana. Mereka punya prajurit kuat, bahkan penjaga tuan domain atau sektor. Jadi hal itu biasa. Sementara kekuatan bumi sendiri terlalu lemah untuk melawan mereka. Sebaliknya, manusia bumi tidak pernah berani menyentuh wilayah laut atau kota terapung. Karena selalu berani masuk ke kapal-kapal kecil para imigran langsung datang untuk menangkap mereka. Jadi selama ini, walaupun tinggal di dunia sendiri, manusia tetap saja menderita karena tekanan dari para imigran itu. Di sisi lain, 3 manajer kaisar para imigran akhirnya kumpul.
Feng Chen dari perusahaan alam semesta virtual, Jilei dari dojo kapak besar, dan kaisar wanita Hu Xiang dari Bank Galaksi. Dan juga kelompok dari Mercery. Dari ketiganya, Huang Xi yang paling kuat, karena sudah sampai di puncak kaisar. Sementara dua lainnya masih sedikit di bawahnya. Jilei langsung meluapkan emosinya dan dia merasa ini semua sudah terlalu berlebihan. Dia curiga perintah itu tidak dibahas sama sekali oleh eselon atas dari dojonya. Maka dia pun mau melaporkan kepada mereka. Tapi Feng Chen santai saja. Dia bilang kalau perintah itu datang langsung dari pemimpin kota Primal Chaos. Seketika, Jilei pun terdiam. Matanya melotot dan tidak percaya. Huang Xi juga ikut kaget. Tapi Feng Chen menegaskan lagi bahwa pemimpin kota sendiri yang mengeluarkan perintah itu. Dalam hatinya, Jilei pun semakin iri. Dia sudah jadi kaisar tapi tidak pernah sekalipun bisa bertemu dengan pemimpin keluarganya sendiri, yakni Tuan Emas Poir. Sementara Lo Feng murid memimpin kota bisa dan mudah dapat perhatian besar itu. Dia merasa marah sekaligus minder. Tapi dia tidak bisa melawan karena posisi Lo Feng di bawah pelindungan pemimpin kota Primal Chaos. Sosok terkuat di seluruh perusahaan alam semesta virtual. Siapa yang berani untuk melawan perintahnya? Tiba-tiba bumi bergetar, energi menakutkan menyelimuti seluruh planet. Dari Asia sampai Eropa, bahkan sampai ke samudera dan kota terapung di Pasifik. Semua orang merasa aura luar biasa itu dari daratan. Tumbuh tanaman merambat raksasa setinggi puluhan ribu kilometer, menjulang menembus atmosfer. Jumlahnya ada ratusan dan semuanya memancarkan energi yang sama. Mereka sadar itu adalah tanaman pemakan bintang abadi, milik salah satu entitas yang sangat kuat. Setelah dihitung jumlahnya mencapai 1000, masing-masing adalah cabang dari tanaman abadi yang sama. Muncul suara bergema di seluruh bumi, dingin dan berwibawa. Suara itu mengungkapkan kalau mulai sekarang para imigran tidaklah boleh masuk ke daratan, dan manusia bumi juga tidak boleh masuk ke lautan atau kota terapung. Siapapun yang melanggar bakalan langsung mati. 1000 tanaman pemakan abadi itu akan berjaga di perbatasan, memastikan aturan ditegakkan. Begitu suara itu hilang, bumi langsung bergemuruh oleh teriakan manusia yang bersorak gembira dan mereka merasa telah dilindungi. Yang tentu saja itu adalah Lo Feng yang bisa melakukannya. Sementara para imigran marah, merasa dipermalukan dan diancam. 3 kaisar pun terbang ke tepi benua Asia untuk mengkonfirmasi. Di sana mereka pun bertemu dengan Lo Feng. Feng Chen pun memberikan hormat, tapi Jilei tidak bisa menahan dirinya. Ia pun meminta Lo Feng untuk mencabut semua tanaman itu. Lo Feng pun menatap dinginnya, lalu memberitahu kalau dia ingin membahas semua ini di aliansi Hong. Sebelum pergi, dia pun meninggalkan kata terakhir yang menusuk Jilei, yaitu kata idiot. Feng Chen dan Huang Xi hanya bisa menggelengkan kepala mereka, karena Jilei sudah kelewatan bodoh. Di mata mereka, Lo Feng itu murid langsung pemimpin kota, sementara Jilei hanyalah murid dari generasi kecil keluarga besar. Mereka berbeda jauh dalam status dan kekuasaan. Tidak lama, 2 imigran sombong itu pun dihabisi oleh tanaman pemakan bintang karena melanggar perintah. Berita langsung menyebar. Itu pun membuat imigran sadar kalau ancaman itu nyata. Eselon atas mereka pun memperingatkan agar tidak ada yang melanggar. Akhirnya, ketenangan pun datang untuk bumi. Manusia bumi bisa hidup tanpa ketakutan lagi. Sebulan kemudian, Lo Feng pun pamit dari bumi. Dia menyerahkan keluarganya kepada Xu Xian, meninggalkan berbagai pelindungan, termasuk juga tanaman abadi dan pengatur rahasia lainnya. Setelah berpamitan pada keluarganya, dia pun berteleportasi dan pergi ke alam semesta gelap. Ia menumpang kapal buk lapis baja yang megah. Di sana dia sudah siap menuju tujuan berikutnya, yaitu berburu kaisar tangan iblis dan menjelajahi wilayah rahasia bintang neraka es. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.